Halo, perkenalkan nama saya Sari Elizabeth Sidabaribah, saya kelas 11 1. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang keunggulan dan kelebihan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Adapun keunggulan dari Negara Republik Indonesia atau NKRI yaitu jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar, yaitu menempati urutan keempat di dunia setelah RRC, China, dan Amerika Serikat. Memiliki keberagaman dari berbagai aspek kehidupan seperti keanekaragaman suku, budaya, adat, agama, dan kesenian yang berada di Indonesia. Dalam pembangunan wilayah, kita mempunyai konsep wawasan Nusantara. Sehingga sekalipun banyak terdapat keanekaragaman, namun prinsipnya kita tetap dalam satu pandangan. Satu kesatuan ideologi, politik, agama, sosial, dan budaya. Yang keempat yaitu memiliki tata krama dan keramahannya yang sangat dipuji oleh turis. Kita tahu bahwa keramahan dan kesopanan bangsa Indonesia kepada turis sangat diakui oleh turis yang berkunjung ke Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia yang memiliki tata krama yang baik dan sopan menjadi salah satu kelebihan atau keunggulan dari negara yang kita cintai ini. Yang kelima yaitu banyaknya keindahan-keindahan alam yang berada di Indonesia. Seperti contohnya ada Danau Toba yang berada di Sumatera Utara, selanjutnya ada Raja Ampat, ada juga Pantai Kuta, Pantai Sanur, dan sebagainya. Di Jawa Barat ada Pantai Pangandaran, Pantai Carita, Gunung Tangkuban Perahu. Danau Toba. Keindahan alam Indonesia juga dapat kamu nikmati saat berkunjung ke Danau Toba yang terletak di wilayah Sumatera Utara. Danau Toba merupakan danau terbesar di Indonesia. Di tengah-tengah danau ini ada sebuah daratan yang cukup luas yaitu Pulau Samosir. Kamu bisa berkunjung ke Pulau Samosir dengan menumpang kapal feri selama 30 menit. Di Pulau Samosir, kamu bisa mengeksplorasi sejarah dan kebudayaan masyarakat lokal. Berada sekitar 900 meter dari permukaan laut, suasana sekitar Danau Toba terasa sangat sejuk. Gunung Bromo adalah salah satu gunung di Indonesia yang menakjubkan. Meskipun berstatus sebagai gunung berapi aktif, Bromo tidak pernah sepi dari pengunjung. Ada sejumlah spot menarik di sekitar kawasan Gunung Bromo yang menjadi favorit wisatawan. Salah satunya yaitu puncak penanjakan yang kerap menjadi lokasi untuk menyaksikan panorama matahari terbit. Puncak penanjakan telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas mulai dari toilet, musola, hingga kios makanan. Selain puncak penanjakan, kamu juga wajib berkunjung ke Pasir Berbisik. Ini adalah hamparan padang pasir seluas 5.920 hektare yang terletak di jalur menuju puncak Buah. Selanjutnya adalah yaitu ada keajaiban dunia yang berasal dari Indonesia, yaitu Candi Borobudur. Candi Borobudur ini merupakan candi peninggalan Hindu Buddha yang berada di Indonesia. Letaknya berada di Magelang. Selanjutnya ada juga Pulau Komodo yang berada di Labuan Bajo. Candi Borobudur. Monumen ini merupakan model alam semesta dan dibangun sebagai tempat suci untuk memuliakan Buddha, sekaligus berfungsi sebagai tempat ziarah untuk menuntun umat manusia beralih dari alam nafsu duniawi menuju pencerahan dan kebijaksanaan sesuai ajaran Buddha. Para peziarah masuk melalui sisi timur dan memulai ritual di dasar candi dengan berjalan melingkari bangunan suci ini searah jarum jam, sambil terus naik ke undakan berikutnya melalui tiga tingkatan ranah dalam kosmologi Buddha. Menurut bukti sejarah, Borobudur ditinggalkan pada abad ke-14 seiring melemahnya pengaruh kerajaan Hindu dan Buddha di Jawa serta mulai masuknya pengaruh Islam. Pulau Komodo yang berada di Labuan Bajo. Pulau ini termasuk salah satu kawasan nasional Komodo yang dikelola oleh pemerintahan pusat. Secara administratif, pulau ini termasuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat, Kecamatan Komodo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Pulau Komodo merupakan ujung paling barat Provinsi Nusa Tenggara Timur, berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di Pulau Komodo, hewan komodo hidup dan berkembang biak dengan baik. Hingga Agustus 2009, di pulau ini terdapat sekitar 1.300 ekor komodo. Ada
satu lagi keragaman bangsa Indonesia atau keunggulan dan kelebihan bangsa Indonesia yang tidak boleh kita lupakan, yaitu banyaknya makanan khas dari Indonesia. Seperti contohnya ada rendang yang berasal dari Sumatera Barat, ada ikan arsik yang berasal dari Sumatera Utara, selanjutnya ada sate, ada soto, ada bakso, dan nasi goreng. Perlu teman-teman ketahui bahwa nasi goreng ini sudah go internasional loh teman-teman, dan nasi goreng dinobatkan sebagai makanan paling terenak nomor 1 di dunia. Nah, kita juga harus bangga akan hal itu. Makanan dari negara kita sudah go internasional. Keanekaragaman bangsa Indonesia juga membuat kita semakin kuat dan sadar akan keanekaragaman itu, sehingga kita harus menghargai keanekaragaman itu agar kita sebagai bangsa Indonesia tidak terpecah belah dan dapat bersatu dengan baik. Tapi di samping itu, yang paling terkenal di Indonesia tentang kelebihan dan keanekaragamannya yaitu tentang keanekaragaman Indonesia, yaitu banyak terdapat suku, agama, budaya, ras, dan etnis yang berbeda-beda. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang menurut saya bangsa yang sangat kuat dan kokoh. Mengapa demikian? Karena walaupun kita berbeda-beda agama, budaya, kesenian, etnis di Indonesia, tetapi kita tetap satu. Kita berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga kita juga sebagai masyarakat Indonesia harus mau mengakui keanekaragaman itu dan tidak membuat keanekaragaman itu menjadi bumerang bagi kita sendiri untuk memecah belah bangsa Indonesia. Dan keunggulan negara Indonesia yang sangat penting yaitu tanahnya yang sangat subur, sehingga apapun yang ditanam di Indonesia pasti tumbuh. Seperti contohnya kopi, yaitu kopi Sidikalang yang sangat terkenal di Kabupaten Deri. Juga ada jagung, ada padi, ada cengkeh, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu banyak sekali rempah-rempah atau hasil bumi dari Indonesia yang sangat khas, bahkan sampai ke mancanegara. Seperti ada cengkeh, kapulaga, bunga lawang, pala, dan lain-lain. Sehingga kelebihan dan keunggulan negara kita tidak bisa didapatkan di negara lain. Untuk itu, kita harus berbangga karena negara kita mempunyai banyak kelebihan dan keunggulan yang masih harus kita gali dan harus kita cari sebagai anak muda. Juga sebagai anak muda atau anak bangsa Indonesia, kita juga harus mempromosikan negara kita agar negara kita dapat dikenal oleh negara lain, sehingga banyak turis yang akan datang ke Indonesia, sehingga ekonomi negara kita akan dapat terpenuhi dan negara kita akan semakin banyak dikenal oleh orang lain. Juga kita kelebihan selanjutnya itu letak geografis Indonesia, yaitu berada di posisi silang, sehingga memungkinkan untuk bangsa-bangsa yang melewati perairan pasti akan berkunjung dan singgah di Indonesia. Nah, keadaan ini membuat negara kita menjadi negara yang menjadi tempat persinggahan para pedagang-pedagang dari luar negeri untuk bersempat dan bersinggah di Indonesia. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih untuk waktunya.